Baik, yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Zainuddin Amali SE MSI, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, beserta para wakil dekan, yang kami hormati para narasumber, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM, beliau merupakan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, serta nanti juga turut andil Profesor Dr. Farida Patitinggi selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas yang menjadi narasumber. Yang kami hormati pula para tamu undangan yang hadir pada luring terbatas serta seluruh peserta seminar nasional melalui virtual yang turut berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan webinar nasional kepemudaan dengan mengusung tema membangun semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh NKRI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini Selasa 27 Oktober tahun 2020 guna melaksanakan acara webinar nasional melalui live Zoom dan YouTube Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, mengawali acara kita, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Acara lanjut sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus membuka acara webinar pada sore hari ini. Kepada Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seorang pemimpin muda yang luar biasa, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ST, adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu menjadi kebanggaan kita, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM selaku narasumber kesempatan ini, yang tentunya juga sekaligus mewakili Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang pada kesempatan ini berhalangan hadir. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang beliau ada waktu untuk bisa bersama kita dalam satu kegiatan seperti ini insya Allah. Ya, saya hormati anak-anakku semua pemuda, yang khususnya moderator, ketua atau presiden BEM Fakultas Hukum Unhas Muhammad Ihsan dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati juga seluruh wakil dekan yang hadir, khususnya wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMA, yang merupakan penggagas dari kegiatan ini dalam rangka untuk memperingati menyambut Hari Sumpah Pemuda yang insya Allah akan jatuh pada esok hari, tanggal 20 Oktober 2020. Tentunya pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir pada kegiatan webinar ini dalam situasi yang masih dalam situasi pandemi sehingga kita belum bisa berjumpa secara langsung melalui secara fisik. Namun demikian insya Allah tidak akan mengurangi keakraban dan kekeluargaan di antara kita insya Allah. Salam dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi panutan dan penerang di jalan kita dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Tentunya saya selaku pimpinan fakultas menyambut baik kegiatan ini, ya, kegiatan yang digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Momentum ini perlu kita peringati, kita ada kegiatan yang representatif untuk itu, karena Hari Sumpah Pemuda adalah hari yang membangkitkan semangat kepemudaan, semangat para pemuda yang secara historis kita bisa lihat bahwa dengan kekuatan pemuda maka Indonesia bisa berubah, bisa maju, dan
bisa sampai tetap kokoh sampai saat ini. Webinar Nasional Kepemudaan ini yang mengusung tema membangun semangat kepeloporian dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh NKRI, saya kira adalah sebuah tema yang sangat penting, karena bagaimanapun pemuda adalah merupakan kekuatan yang utama, ya, apalagi bonus demografi, ya, di tahun di abad ke-20 dan 21 ke depan ini adalah umur rata-rata pemuda yang potensial untuk menjadi pemimpin dan mengisi Indonesia ini menjadi membawa Indonesia semakin maju. Alhamdulillah kita juga punya pemimpin muda di Sulawesi Selatan ini, Pak Wagub Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang hadir sebagai narasumber pada kesempatan ini, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, yang tentunya akan menjadi seorang figur yang selalu menjadi panutan, menyemangati dan menginspirasi para pemuda-pemuda kita untuk menjadi pemimpin. Kita mengharapkan ke depan pemuda lah yang kita harapkan ke depan memegang pemimpinan di negeri ini, insya Allah. Ada juga beberapa pemuda, kepemimpinan pemuda yang luar biasa pada saat ini, yang tentu dan menjadi figur-figur yang dapat menjadi inspirator untuk seluruh anak muda kita, insya Allah. Saya kira itu barangkali sebagai pengantar dari saya, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Nasional Kepemudaan dengan tema membangun semangat kepeloporian dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh NKRI dengan resmi saya akan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan sekaligus membuka acara webinar pada kesempatan hari ini. Baik, selanjutnya kegiatan webinar nasional akan dipandu langsung oleh moderator kepada Saudara Muhammad Ihsan yang merupakan Presiden Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan ini disilakan. Baik, apakah suara saya kedengaran, Saudara MC? Ya, sudah kedengaran. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Saudara MC. Kita telah mengawali tadi webinar dengan pembukaan. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Webinar kita kali ini adalah webinar nasional kepemudaan dengan tema membangun semangat kepeloporian dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para narasumber. Yang pertama adalah ada Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Profesor Dr. Faisal Abdullah SH, MSc DFM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Assalamualaikum, Pak Wagub. Waalaikumsalam, Ade Muhammad Ihsan. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat-sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Ibu Dekan kita, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitnya SHM. Apa kabar, Ya. Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, Di kampus. alhamdulillah. Baik, sebelum kita melangkah kepada sesi pemaparan seputar tema webinar nasional kepemudaan kita, mungkin saya akan menjelaskan sedikit profil daripada para narasumber kita. Yang pertama tadi adalah Profesor Dr. Faisal Abdullah SH, MSc DFM. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 24 Juni tahun 1963. Kemudian menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1987. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1993. Dan S3 di Universitas Hasanuddin kembali tahun 2007. Beliau kemudian menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak tahun 1988 hingga sekarang. Pernah menjabat sebagai pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan saat ini beliau sedang dipercayakan oleh pemerintah untuk menjabat sebagai Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Luar biasa sekali. Kemudian ada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nama beliau adalah Andi Sudirman Sulaiman ST, lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 25 September 1983. Andi Sudirman Sulaiman merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ayahnya adalah seorang anggota TNI. Sedang ibunya dalam keseharian menjadi ibu rumah tangga. Beliau mengawali jenjang pendidikannya di SD Impres 10
MAP Sangkabone, SLTP Negeri 1 Ujung Lamuru, LAP Pariaja, Bone juga, dan SMU Negeri 1 Watampone, dan program sarjana pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Yang terakhir pada PT Offshore Service Indonesia, dan kemudian sebagai Project Manager tahun 2017 sejak tahun 2018 hingga tahun 2003 beliau diamanahkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mendampingi Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nurdin Abdullah. Dan terakhir ada ibu dekan kita Profesor Dr. Farida Patitingi yang lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juni 1967. Beliau adalah alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1985 dan lulus pada tahun 1990. Selanjutnya menyelesaikan program Pasca Sarjana S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan menyelesaikan studi S3 di Universitas Hasanuddin, kemudian lulus pada tahun 2008. Beliau menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak tahun 1991. Berbagai jabatan pernah diamanahkan kepada beliau, yaitu pembantu dekat 3 bidang kemahasiswaan alumni dan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2006 hingga tahun 2010. Pernah menjabat juga sebagai Kepala UPT Job Placement Center Universitas Hasanuddin tahun 2012, dan sejak tahun 2014 hingga saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berbagai jabatan di organisasi kemasyarakatan juga pernah diemban oleh ibu dekan kita ini. Saat ini antara lain sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Gadjah Mada Wilayah Sulawesi Selatan, hingga menjabat sebagai Bendahara ICMI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini juga sebagai Ketua Badan Kerjasama PTN Negeri Fakultas Hukum se-Indonesia. Itulah tadi profil singkat daripada para narasumber kita di webinar nasional kepemudaan dengan tema membangun semangat kepelupuran dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita mulai sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH, MSc, DFM, dalam melihat bagaimana sebenarnya cara kita membangun semangat kepelupuran dan kepemimpinan bagi pemuda dalam memperkokoh NKRI. Kepada Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH, MSc, DFM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para narasumber yang hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, Wakil Gubernur yang saya hormati, Ibu Dekan Profesor Dr. Farida yang saya hormati, dan para anak muda kita yang menjelang sore ini mengikuti webinar yang suatu judul tema yang sangat penting karena berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda. Hampir semua sejarah bangsa di dunia ini, terutama di Indonesia, itu diaktualisasi atau aktor-aktornya itu adalah pemuda. Terutama di Indonesia, pemuda itu sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kemerdekaan. Yaitu dimulai dengan Budi Utomo tahun 1908, 1928, lalu 1945, lalu tahun 66, dan reformasi, semua adalah pemuda. Maka tidak heran kalau Bung Karno mengatakan bahwa pemuda merupakan inti daripada setiap pergerakan. Dengan semangatnya dia mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan mengucapkan dunia. 10 pemuda ini mana yang dimaksud? Apakah yang ada di bangku kuliah? Apakah yang ada di rumah-rumah? Yang jelas bahwa mereka itu adalah yang memiliki jiwa kepelupuran, yang memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, dan dimanapun dia berada. Pada zaman milenial ini bukan berarti bahwa tinggal sejarah. Setiap zaman ada, pokoknya
setiap toko ada zamannya. Karena itu maka sekarang ini apakah sama persis peran yang harus dimainkan dengan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita seperti tahun 1908 itu, apakah harus sama dengan sekarang? Tentunya tidak mesti, karena apa yang dihadapi adalah sangat berbeda. Dan banyak anak-anak muda kita di dunia ini terutama mulai memperlihatkan bahwa Indonesia ini adalah negara besar, memiliki bangsa yang besar, negara yang berpenduduk 4 terbesar dunia, sudah memiliki seorang pianis misalnya, pianis kelas internasional, pemain-pemain bola yang berkelas, dan hampir semua bidang. Oleh karena itu, maka tentu untuk menatah jalan, untuk mendapatkan jalan ke suatu posisi yang baik atau kepopuleran seseorang, itu sangat tergantung di mana dia belajar, di mana dia berguru, dan dengan apa dia belajar. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau kita melihat perkembangan ke depan, maka tantangan ke depan jauh lebih berat dengan 4.0, dengan perkembangan IT yang begitu melesat, dan yang sekarang ini kita mengalami corona, di mana kita mengalami proses transformasi kebudayaan, kemasyarakatan yang sangat drastis, di mana bahwa kita lebih banyak tidak pertemukan fisik, tapi kita lebih banyak daring, dan daring ini bukanlah sesuatu yang mustahil, akan menjadi terus-menerus ke depan. Kita akan ketemu dengan semacam ini. Oleh karena itu, maka anak muda kita harus mempersiapkan diri. Kalau misalnya generasi saya sebelum generasi old atau boleh dikatakan kolonial, tentunya hal-hal semacam ini cukup merepotkan karena sudah bukan zamannya. Tetapi bagi anak-anak semua, anak muda, tentu ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat tepat untuk menghadapi ke depan, karena memang ke depan dengan 4.0, maka yang kita akan hadapi adalah dunia maya yang lebih banyak daripada dunia nyata. Dan tentu perilaku budaya kita akan berbeda. Banyak pekerjaan-pekerjaan juga akan hilang karena kebanyakan di dunia maya ini. Kebanyakan pekerjaan-pekerjaan secara fisik, baik itu misalnya biro, contoh misalnya biro travel untuk jual tiket, itu tidak akan ada lagi karena beli tiket sangat gampang dan hanya 1 menit melalui transaksi elektronik kita sudah bisa dapat tiket kemana saja di dunia ini. Tidak lagi mesti seperti dulu bahwa kita harus ke travel, dan di travel kita menyebutkan keinginan kita dan itu bisa berlangsung beberapa hari. Tapi dengan adanya elektronik, IT sangat menggampangkan beli barang pun. Dengan adanya Tokopedia, adanya beli-beli dan semacamnya, beli barang tidak mesti ke toko. Kalau dulu saya kalau masih muda mau beli apa peralatan atau apa, saya harus ke toko. Nyari tokonya pun bukan melalui Google, tapi tanya sana, tanya sini.
tanya si A, tanya si B, yang akhirnya muncul malu bertanya, tetap tersesat di jalan. Kalau sekarang nggak perlu kita, paling tanyanya sama Google. Mbak Google kita tempati bertanya dan jawabannya sudah ada. Oleh karena itu maka cara kita bersosialisasi, cara kita bermasyarakat, cara kita bekerja itu tentunya akan mengalami perubahan-perubahan yang berarti ke depan. Dan yang penting juga bahwa tenaga kerja di mana Indonesia mengalami bonus demografi, yang bonus demografi itu dianggap sebagai satu kali dalam sejarah Indonesia. Kenapa dikatakan satu kali? Karena perjalanan hidup sampai kapanpun tidak akan mengalami hal yang sama. Di mana jumlah produktif, terutama anak muda, umur 18 tahun, 16 tahun, sampai 30 tahun, itu memiliki jumlah yang banyak. Jumlah yang lebih banyak yang menanggung daripada yang ditanggung. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan. Dalam rangka itu maka kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang pelopor, bukan pengikut, tetapi sebagai seorang pelopor. Sebagai seorang pelopor, apa sih yang harus dilakukan? Ya tentunya harus melakukan membuka sesuatu, membuka wawasan, bekerja secara kreatif sehingga mampu membuat sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh orang lain dan membagi pengetahuan ilmunya kepada yang lain. Itulah kita katakan bahwa kepeloporan itu penting. Dan kepemimpinan bagaimana mengasah diri, bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadi masyarakat masa depan, bukan masyarakat yang ditinggalkan. Karena menjadi masyarakat masa depan itu harus mempelajari apa yang dibutuhkan ke depan, bukan apa yang telah dilakukan. Sejarah perlu dipelajari, tetapi yang lebih penting adalah mempelajari kemungkinan apa yang akan terjadi ke depan. Visioner itu adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui, sehingga bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mendapatkan sesuatu kegiatan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menganggap bahwa yang mengikuti webinar ini adalah umumnya mahasiswa Fakultas Hukum. Maka salah satu pekerjaan yang tidak mungkin hilang di masa depan itu adalah sarjana hukum. Sarjana hukum itu berbeda dengan orang tahu hukum. Kalau orang tahu hukum, membaca tiap hari, dia bisa membaca tiap hari undang-undang, menghafal semua undang-undang, tapi tidak memahami apa filosofinya dan apa norma daripada hukum itu sendiri, sehingga masih tetap harus dibutuhkan seorang sarjana hukum meskipun langit ini akan runtuh. Sudah diramalkan bahwa sarjana hukum itu adalah sarjana satu pekerjaan yang tidak akan hilang kapanpun, karena orang hukum sendiri mengatakan bahwa tegakkan hukum meskipun besok langit akan runtuh. Nah, itu berarti saudara-saudara semua ini boleh berbahagia karena masuk di Fakultas Hukum, dan karena Fakultas Hukum inilah maka saudara harus belajar betul-betul memahami filosofinya, bagaimana filosofi hukum itu, dan bagaimana konsep filosofanya, sehingga Anda sebagai seorang sarjana hukum ke depan bisa menjadi suatu andalan bagi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya kira dari saya cukup sekian, dan nanti dilanjutkan pada jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH, MSc, DFM.
tadi Bapak Profesor sempat mengatakan salah satu hal yang menarik dari ucapan Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah adalah bagaimana kemudian pemuda yang merupakan sarjana hukum atau insan juris sudah pasti akan berperan penting di masa depan dan tidak akan pernah hilang sampai langit akan runtuh, sama seperti ada gium hukum yang kita ketahui, yaitu fiat justisia ruat khailum, bahwa tegakkan keadilan meski langit akan runtuh. Mungkin untuk lebih mendalami tema dan membangun semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh NKRI, kita melangkah ke narasumber yang merupakan pemimpin muda di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST yang merupakan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak, Adik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati, yang mewakili Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SH, MSI. Selamat sore, Pak. Ya, sore, Pak. Kesehatan selalu dan sukses, Pak. Kami doakan terbaik. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Prof. Farida. Ini saya sudah bisa chatting dengan beliau ini, saya sudah sangat bahagia sekali. Terima kasih banyak, Prof. Bagus. Ya. Dan yang saya hormati Kakanda Dr. Lulu, dan kemudian adik-adik sekalian, Presiden BEM, dan seluruh mahasiswa, dan hadirin sekalian yang hadir secara daring di acara webinar ini. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan. Alhamdulillah, nikmat kesehatan di tengah pandemi adalah sebuah kenikmatan yang selalu kita syukuri bersama. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pemimpin baik di institusi, kampus, keluarga, pribadi, maupun sebagai insan yang bertanggung jawab di hadapannya kelak. Amin. Alhamdulillah, kegiatan ini luar biasa karena momennya tepat sekali, bahwa bagaimana melihat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam NKRI, BINKA NKRI, tentu saya juga sendiri melihat bahwa kita memang dulu dalam sejarah memang terkenal sekali bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Prof, tidaklah bagaimana kemudian Bapak Soekarno tentu telah memberitahukan bahwa 10 pemuda yang dibutuhkan untuk mengguncangkan dunia. Kemudian bagaimana para golongan muda dulu mendesak dalam proklamasi kemerdekaan, bagaimana kemudian ikrar Sumpah Pemuda. Semuanya pemuda terlibat di dalamnya untuk merebut kemerdekaan. Tetapi tentu ada berbeda kita sedikit dengan saat sekarang ini, karena mereka adalah dengan satu tema, berbeda-beda, tetapi rebut kekuasaan. Setelahnya kita akan berdiskusi apa yang harus kita bangun kemudian. Tentu di saat ini majemuk sekali, dan tentu dengan kondisi yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, tentu kita akan diuji kembali. Kami sendiri tentu jujur banyak sekali, lebih banyak di perusahaan korporasi sistem, di perusahaan asing waktu itu, dan tentu kami merasakan juga bagaimana pressure ketika saya waktu itu masih bisa dibilang di perusahaan ini, sharing saja bahwa kadang-kadang kita diposisikan belum pada waktunya, dan saya masih ingat sekali di perusahaan itu membawahi dengan beberapa orang-orang yang mungkin dikategorikan orang yang pengalaman dan sebagainya. Kemudian hadir mungkin dari timur, kemudian dia latar belakang sebagai Unhas, dan kemudian secara kita tahu semuanya bagaimana perbandingan kita dengan mereka semua secara skill dan sebagainya. Tetapi yang paling penting kami rasakan bahwa kita alumni Unhas adalah orang-orang yang pantang menyerah. Dan dimanapun, alhamdulillah tidak pernah mengecewakan. Mungkin Bapak Prof juga sudah di kementerian, dan juga sudah ada beberapa Pak Mentan termasuk adalah alumni hukum, Fakultas Hukum, dan orang-orang yang diperhitungkan di tingkat nasional, dan memberikan nama harum bagi alumni kita.
Tapi tentu yang perlu saya sampaikan bahwa orang kadang-kadang mengatakan kepada kita selalu kadang-kadang berusaha bahwa trust me, selalu ungkapan itu selalu muncul, percaya kepada saya ketika saya memimpin. Tapi ternyata pada hakikatnya adalah yang perlu kita tunjukkan kepada mereka, harusnya kita mengatakan bahwa kepada mereka, kepada anak muda ini bahwa show me apa yang Anda bisa lakukan untuk kami. Kan harus menunggu mereka mengatakan bahwa percaya kepada kami. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menunjukkan kemudian kemampuan kita yang diberikan, amanah yang diberikan. Saya masih ingat sekali pengalaman waktu di perusahaan asing membawahi mungkin beberapa negara, dan itu pengalaman betul-betul tertekan. Ketika waktu itu saya masih umur 27 tahun kalau tidak salah, dan masuk di dalam kubikal itu adalah kursi panas menurut saya, dan harus membawahi semua teman-teman, mungkin ada dari alumni dari barat, dari Jawa banyak sekali, dan alumni luar negeri dari Jerman dan sebagainya, dan ada sekitar ratusan bule yang kita harus pimpin, dan saya dalam posisi tertekan. Dan apa yang saya katakan bahwa kita harus cepat beradaptasi, dan kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita juga bisa, dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa bisa, tetapi pada kenyataannya itu hanya ungkapan. Dan apa yang saya pikirkan bahwa waktu itu kepercayaan diri. Kita harus percaya diri, paling tidak adalah memperlihatkan kepada mereka, lakukan saja dengan dengan penuh keikhlasan, banyak bertanya, kemudian banyaklah berinovasi dan banyak berpikir tentang apa yang kita kerjakan dan profesional di dalamnya. Salah satu sebenarnya kelemahan daripada banyak pemuda dan termasuk di kalangan kita dari timur, ini termasuk masukan bagi kita semuanya, bahwa termasuk saya pribadi, bahwa banyak keahlian tetapi mereka tidak mendalami di dalamnya. Mereka tidak terlalu ketika mereka menggeluti suatu bidang, mereka tidak kalau dalam bahasa ini faqih di dalamnya, artinya memang dalam sekali di dalam memahami sesuatu hal, kemudian dia adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Itu istilahnya dalam profesionalitas bahwa dia adalah spesialis di dalamnya. Sama seperti kalau saya gambarkan sebuah sistem, karena saya kebetulan adalah engineering permesinan, maka kadang-kadang orang mau berfungsi semuanya multi. Ada mau menjadi seperti businya, seperti porosnya, seperti engkolnya, seperti dan semuanya dia mau serba bisa. Padahal itu di umur-umur ketika kita harus menunjukkan kemampuan, maka tidaklah kita harus memahami, kecuali adalah satu dan mendalam. Nah, ini yang harus sebenarnya kita tekan. Dan saya melihat sekali beberapa seperti tenaga-tenaga asing, keahlian mereka dan kemampuan mereka adalah bagaimana mereka mempertahankan bahwa profesionalitas di dalamnya. Saya pernah membawa satu orang, ada pernah dulu tenaga saya, dan dia adalah alumni juga dari Jerman kalau tidak salah. Dan dia ketika bekerja dengan saya pernah menyuruhnya untuk mengerjakan sesuatu hal yang berkaitan dengan engineering dan agak meleset sedikit dengan bidangnya, itu pun tidak jauh melesetnya. Dan dia mengatakan kepada saya, kasih pekerjaan saya yang lain, atau saya resign. Ini perkataan seperti ini bahwa dia mau mundur, berhenti dari pekerjaannya, karena persoalan pekerjaan yang diberikan bukan persoalan gajinya yang bermasalah, tetapi persoalan bahwa dia tidak mau mengerjakan bukan pada bidangnya. Ini sebenarnya kenapa? Karena profesionalitas dan kecintaan kepada pekerjaannya, dan dia adalah mau menguji kemampuannya, dan itulah apa yang dia pegang selama ini. Makanya waktu itu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sana adalah bagaimana mempekerjakan kepada orang-orang pada ahlinya. Kembalikan kepada ahlinya bahwa mereka harus bekerja di sana. Kemudian yang perlu saya lihat juga di sana bahwa kita ini memang kepercayaan tinggi harus kita munculkan. Ketika waktu itu kami didesak untuk melakukan itu, mengoperasikan dan sebagainya, maka yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk manajerial sistem, dan kemudian bagaimana menguasai filosofi daripada sebuah perusahaan, bagaimana kita kemudian pendekatannya dan sebagainya. Dan paling tidak adalah tekanan-tekanan itu mengajarkan kita bagaimana kita kemudian menjadi lebih terlatih. Yang saya lihat kita daripada mereka, makanya kemarin di beberapa di fakultas, termasuk di engineering kemarin, saya minta ada tempat perusahaan satu yang dimasukkan di dalam fakultas, dia kemudian sekarang COT, dan saya minta untuk berubah, bertransformasi menjadi PT. Tidak lain adalah untuk melatih semua alumni-alumninya ataupun mahasiswa-mahasiswanya, kemudian familiar, kemudian mereka ketika sudah selesai, mereka sudah bisa bersaing dengan pengalaman daripada yang luar. Itu kemudian salah satu poin yang saya lihat daripada alumni-alumni yang di luar. Seperti TB, mereka memiliki LAPI. Waktu itu LAPI mereka mendidik anak-anak yang baru mau selesai
saya tanya, pengalaman Anda untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini dari mana? Ternyata dari kampus-kampus mereka. Mereka sudah dilatih semuanya, mereka sudah ikut semuanya, dan selama masa 3 tahun itu mereka sudah digodok, dan mereka ketika masuk di dunia kerja, mereka sudah betul-betul adalah orang-orang yang siap dipakai. Karena mereka adalah sangat-sangat menghargai keahliannya, dan mereka mau selalu belajar. Dan saya rasa alhamdulillah sekarang di Universitas Hasanuddin, terutama di Fakultas Teknik juga sudah mulai melakukan, dan saya rasa fakultas lain juga sudah melakukan, dan saya melihat juga itu di kedokteran juga mereka juga luar biasa di dalam hal itu seperti itu. Kemudian apa yang sebenarnya perlu kita lakukan, bahwa saya sendiri di wakil gubernur, banyak hal yang saya lihat, yang saya pelajari di korporasi sistem, kemudian saya mencoba untuk transformasikan, dilakukan di pemerintahan. Salah satu hal yang ketika saya masuk di Bapeda, saya melihat sistem penganggaran mereka. Dulu sebelum kami masuk, penganggaran di sana itu ada 6 ribuan program kegiatan. Kemudian ketika saya masuk, saya cuma merintahkan, saya bilang, saya tidak peduli dengan siapa yang kepala Bapeda, saya tidak terlalu pusing. Yang saya pusingkan bagaimana 6 ribu ini, kemudian kita press menjadi 500 program kegiatan. Masuklah kepala Bapeda yang pertama, hanya bisa menekan dari 6 ribu menjadi 4 ribu program kegiatan. Kemudian kita tekan lagi, dan dari 4 ribu menjadi yang kepala Bapeda yang berikutnya, 4 ribu menjadi 2 ribu. Kemudian kepala Bapeda yang terakhir ini saya challenge dia 400. Ternyata alhamdulillah dia bisa sampai 200 program. Apa makna di dalamnya? Yang pertama, saya melihat ketika banyak hal penyimpangan terjadi, banyak hal yang tidak efisien dan efektif dalam sistem penganggaran, maka menguncinya adalah mengurangi pintu-pintu celah di dalamnya dan fokus yang terlalu bias. Jadi ketika banyak sekali 6 ribuan program kegiatan, ada yang membuat tiang listrik, ada yang membuat kemudian trotoar, ada yang membuat pagar dan sebagainya, maka saya cut semua. Dan yang kita tonjolkan adalah bagaimana program kita perkecil, kemudian pintu-pintunya jadi sedikit, kemudian kita lebih fokus. Alhamdulillah sebelum kami masa pemerintahan kami, itu sekitar 200 miliar anggaran infrastruktur khusus untuk jalan, kalau tidak salah waktu itu, 20 miliar untuk irigasi. Sekarang dari 20 miliar untuk irigasi itu naik menjadi 265 miliar. Kemudian dari infrastruktur 200 miliar menjadi 1,3 triliun. Tidak ada perubahan signifikan dengan jumlah total anggaran APBD, tetapi adalah kita meng-cut program-program yang tidak terlalu prioritas dan terpecah kemana-mana. Alhamdulillah tahun ini lagi kita kumpulkan, dan kemudian permintaan saya diskusi dengan Bapak Gubernur di awal di tahun kemarin, waktu HUT Maros saya masih ingat, saya cuma minta kepada beliau bahwa semua kasubag program di seluruh OPD harus kita ganti berdasarkan seleranya Bapeda. Apa yang terjadi ketika kita sudah ganti dan kemudian sesuaikan dengan visi misi, kemudian kita analisis jabatan dan sebagainya, kita ambil orang-orang yang tepat, kita melakukan interview dengan mereka dan sebagainya, kemudian dimasukkanlah orang-orang, dan kita karantina di beberapa workshop dan sebagian pelatihan, dan lahirlah sekarang dari 6.000 program kegiatan, tinggal yang terjadi sekarang 200-an program kegiatan yang masuk. Apa artinya? Bahwa ketika kita punya gedung, banyak sekali pintunya, maka pertama celah korupsi mudah sekali masuk. Yang apa yang kami lakukan adalah mempersempit jumlah pintu yang masuk dan keluar. Kurangi pintu. Makanya rumah itu cuma 2 pintunya, pintu dalam dan pintu luar. Supaya tidak terlalu banyak, tidak susah untuk mengawasi, dan pintu maling agak susah untuk masuk karena cuma 2, mudah dikontrol. Kalau tidak tutup belakang, buka depan, atau tutup depan, buka belakang. Nah, ini begini juga sistem program. Maka dari 6.000 ini kita persempit menjadi tinggal 200. Apa yang terjadi? Sistem pelelangan tinggal fokus pada beberapa paket saja. Tetapi besar. Dulu membangun 0,1 km, sekarang kita bangun bisa sampai 30 km aspal. Dulu membangun program-program yang sampai 100 irigasi hanya 100 meter jalur saluran. Sekarang kita bisa bedah menjadi pembuatan bendung yang nilainya sampai 24 miliar, sampai 30 miliar, sampai 40 miliar, dan 265 ini dibagi menjadi 44 kita perbaiki. Apa yang kita simpulkan adalah sebuah terobosan yang saya lakukan, dan untuk mencoba untuk meyakinkan mereka, alhamdulillah itu berdampak signifikan, mengurangi pintu-pintu celah untuk terjadinya inefisiensi dan terjadinya juga penyimpangan, memudahkan untuk mengontrol karena tidak banyak program kegiatannya, dan lebih masif sistem programnya. Maka infrastruktur kami alhamdulillah jauh lebih kencang ketika dibanding sebelum kami masuk di dalamnya. Yang kedua, ketika banyak sekali laporan masuk tentang bagaimana, ini adalah sebuah terobosan, saya lempar ke dalam karena menganut sistem korporasi sistem, bagaimana profesionalitas, dan bagaimana kemudian kita melihat banyak sekali persoalan di dalam, banyak laporan ini dan sebagainya, banyak kemudian penunjukan yang bermasalah, banyak ini, kemudian kita persempit volumenya, tapi memang challenge-nya di dalam berat sekali.
sampai kami harus menghadapi angket, kami harus menghadapi sorotan banyak sekali. Tapi dengan mulai seiring dan inline antara legislatif dan eksekutif, kemudian kita sudah mulai sejalan dan alhamdulillah saat ini sudah mulai kita satu pandangan bahwa memang ini ada jauh lebih baik dan jauh lebih terasa kepada masyarakat. Kemudian program yang kedua kami tawarkan ketika kedua yang masuk adalah dulu masih ada TNT, transfer non tunai, kemudian dulu masih ada celah sampai 10 juta cash boleh, dan kami hapuskan semua. Dan alhamdulillah dengan begitu kita bisa meredam beberapa potensi-potensi laporan dan sebagainya. Karena kenapa? Ketika celah-celah itu ada, maka kita untuk mengontrol semuanya berat sekali ketika banyak sekali. Maka yang perlu kita perbaiki adalah sistem standar operating procedure dan bagaimana kita membuatkan sistem SK dan sebagainya. Kemudian dia mempersempit ruang-ruang mereka untuk bergerak terlalu masif sehingga mereka mudah untuk dikontrol. Kemudian itu adalah terobosan yang kita masukkan dan dulunya sesuatu hal yang impossible, tetapi dengan kita yakin dan kemudian kita melakukan beberapa kajian-kajian dan masuk dan bisa diaplikasikan. Kemudian ketika menghadapi pandemi, waktu itu saya berbicara dengan Bapak Gubernur, saya bilang kita agak berat kalau kita cuma bergerak di hilir. Kita sudah melakukan intervensi berapa ratus miliar di hilir, kemudian kita perlu hadapi adalah bagaimana di hulu. Saya mengajukan kepada Pak Gubernur waktu itu, saya masih ingat waktu rapat Forkopimda, saya bilang tolong ODP dan PDP dan yang sakit, yang PDP dan sakit sudah mesti di rumah sakit. Tapi ini ODP dan OTG harus kita karantina dan pisahkan semuanya. Sekaligus stimulan kepada hotel-hotel yang potensi untuk kolaps, potensi untuk tutup, potensi untuk layoff pegawai-pegawainya. Dan kemudian itu bisa membangkitkan. Akhirnya Bapak Gubernur dengan sigap dan melihat karena Bapak Gubernur termasuk orang-orang yang cepat untuk merespon sesuatu hal, ide-ide dan sebagainya. Beliau langsung merintahkan kepada BKD untuk menyewa hotel dan kemudian bagaimana menyiapkan pendampingan tenaga kesehatan. Dulu saya banyak sekali diprotes waktu itu, termasuk tenaga kesehatan kami, dinas kesehatan kami, Pak Wagub tidak bisa begitu dan sebagainya karena bisa membuatkan klaster beledakan di Makassar. Karena waktu itu pikiran kita harus mempertahankan pangan. Karena kita adalah karakteristik kearifan lokalnya adalah lumbung pangan. Kalau ini tidak aman, berbahaya bagi makan untuk orang-orang. Apa yang terjadi? Kita tarik semua dari kabupaten kota untuk kita masukkan di hotel dan alhamdulillah pelan-pelan sekarang di hotel yang dulu hotel 6 sampai 8 yang kita sewa, sekarang tinggal 2 dan sudah mulai kosong dan terjadi kekosongan di semua OTG di kabupaten kota ditarik ke Makassar. Dengan begini sebuah terobosan tetapi kadang-kadang memang banyak sekali tantangannya. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa kita melihat sekarang kita terpaksa harus menghadapi sebuah masalah ketika pandemi ini semuanya serba digital, semua serba pendekatan teknologi. Kami sendiri waktu di perusahaan 2005 sudah berhadapan dengan sistem ini. Semua sistem komunikasi adalah melalui email, bukan dengan WhatsApp, karena WhatsApp banyak judul bisa dalam satu perbincangan. Kalau email bisa tersimpan sampai puluhan tahun dan masih dalam per judul terbahas. Dan ketika ada masalah korupsi dan sebagainya di dalamnya, maka dia bisa dirunut dengan baik bahwa siapa yang pernah ditembusi dan siapa yang terlibat, bagaimana percakapannya dan sebagainya. Akan mudah di-track. Ini adalah salah satu metodologi ketika kita menggunakan sistem. Tapi generasi muda yang kita harapkan sekarang bagaimana melihat ini sebagai peluang bahwa pendekatan teknologi, pendekatan kemudian digitalisasi, kemudian ini akan menjadikan bahwa kita kebiasaan baru di mana orang yang bisa survive, baik dia kegiatan ekonominya, baik dia kegiatan jasa untuk mungkin pendampingan dan sebagainya, jasa untuk kemudian perdagangan dan sebagainya, market dan sebagainya, maka harus pendekatannya adalah teknologi, kita ditantang untuk itu. Saya rasa ini sudah terjadi juga kemarin, Tokopedia dan sebagainya sudah melakukan pendekatan ke sana. Cuma kita harus memaksa orang-orang kita di kampus dan sebagainya, alumni-alumni kita, kemudian generasi pemuda kita bahwa pendekatan teknologi sesuatu hal yang kita tidak bisa hindari lagi. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa pemuda kita besar sekali. Ini adalah aset negara yang besar sekali. Ketika mereka bersatu, mungkin kalau misalnya angka pemilihan kita melihat, porsinya adalah 30%. Mungkin kalau kita hitung-hitung. Ketika itu bersatu dan menjadi sebuah kekuatan, tetapi harus didasari dengan moral orang-orang pemuda ini bahwa satu tujuan untuk menciptakan sebuah NKRI yang betul-betul sebagaimana orang-orang pendahulu kita, tidak menghilangkan karakter-karakter akhlak kita, tidak menghilangkan karakter-karakter sebagai pemuda
dalam mencerdaskan bagaimana kemudian kita ke depan untuk memajukan Indonesia jauh lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub. Tadi poin penting yang disampaikan Pak Wagub adalah bagaimana seorang pemimpin muda, bagaimana komitmen seorang pemimpin muda dalam memimpin Sulawesi Selatan sekaligus berupaya untuk memerangi atau mengurangi celah untuk dilakukannya tindak pidana korupsi dalam pemerintahan. Juga beliau mengatakan bahwa pendekatan teknologi penting untuk dilakukan, apalagi dari generasi muda zaman sekarang, apalagi dalam kondisi seperti ini teknologi itu tidak dapat dihindari kembali. Oleh karenanya dalam setiap tindak tanduk kita sebagai pemuda dalam menjaga nilai-nilai kepemudaan dan untuk menjaga pula kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia, pendekatan teknologi penting untuk dilakukan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Udin, Profesor Dr. Farida Patiting, SHM HUM, untuk memaparkan kurang lebih 20 menit seputar bagaimana kita membangun semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada Ibu Dekan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih Ananda moderator, Presiden BEM. Kita ini masih Dekan, Pak Wagub, beliau ini sudah presiden. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan betul-betul jadi presiden. Amin. Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Ananda. Yang saya hormati Bapak Deputi 1 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang sekaligus mewakili Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga yang pada kesempatan ini belum bisa bersama dengan kita. Kita sudah selalu punya kebanggaan karena ada beliau di sana, ya, di Kementerian Pemuda, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SMSI, beliau sama dengan saya, dulu sama-sama mantan pembantu Dekan 3 ya, yang selalu bersama dengan para pemuda. Makanya kita selalu muda karena bersama-sama dengan para pemuda. Alhamdulillah. Ya, saya hormati dan selalu kami banggakan Bapak Wagub, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Sudirman Sulaiman, ST. Sama-sama satu kampung saya ini, adindaku. Alhamdulillah. Selalu kita bangga karena ada anak muda yang bisa menjadi pemimpin. Ada anak muda yang bisa menjadi pemimpin di negeri di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah banyak sekali yang telah disampaikan. Ada beberapa hal yang saya highlight dari kedua pembicara kita, bahwa yang pertama, seorang pemimpin itu harus punya komitmen. Itu tadi yang saya tangkap, harus punya komitmen. Itu yang paling penting. Komitmen yang berpihak kepada kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan pribadi. Jadi bagaimana kalau kita sudah menjadi ada komitmen, maka tentu akan ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan komitmen itu. Dan yang kedua adalah ada kepercayaan diri. Dan yang paling penting juga bagi anak muda kita adalah kemampuan beradaptasi. Tadi saya highlight dari Pak Wagub, ya, ada kemampuan beradaptasi. Seperti saat ini kita betul-betul harus dipaksa untuk beradaptasi akibat adanya pandemi ini. Makanya hari ini kita bisa beradaptasi dengan model-model daring seperti ini yang tadinya kita tidak pernah lakukan. Masya Allah. Nah, ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dengan adanya pandemi ini ada sisi positif yang bisa kita tangkap, yaitu adanya hal baru yang kemudian membuat kita harus melakukan upaya-upaya dan melakukan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru ini. Dan mungkin saya sedikit ada gambaran bahwa tentu karena di sini lebih banyak mahasiswa, dan juga tadi saya sudah cek ada beberapa alumni kita juga yang hadir, ada para jaksa kita, ada hakim, ada pengacara, banyak sekali yang hadir di sini, ya. Alhamdulillah, khususnya kepada anak-anakku sekalian, para mahasiswa se-Unhas maupun yang ada di luar Unhas, karena juga bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih telah bersama kita pada webinar nasional ini. Ya, tentu kalau berbicara tentang pemuda, rasa-rasanya tidak ada. Energi kita selalu membuncah, ya, melimpah gitu ya. Energi itu sangat besar, ya. Kita ingat seorang Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, ya, pada tahun 1453, ya. Yang kemudian mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur pada umur 25 tahun. Itu luar biasa, ya. Makanya disebut Pak Muhammad Al-Fatih ini disebut sebagai sang penakluk. 25 tahun. Ihsan sekarang umurnya berapa? Ihsan umurnya sekarang 20 ya? Apa 21? 22, Prof. 22. Ayo. Yeah. Pada umur 25 tahun harus sudah menjadi
sudah bisa menjadi bupati, sudah bisa menjadi wakil gubernur sebagai Pak Wagub hari ini, ya, why not? Atau bisa menjadi anggota DPR. Nah ini makanya sebelum sampai ke umur 25 tahun, para pemuda ini harus mempersiapkan diri. Ya. Dia harus betul-betul ada pada orang-orang yang memang memiliki karakter-karakter kepemimpinan. Ya karena kepemimpinan itu tidak serta-merta, tidak, kalau orang Jawa mengatakan tidak ucu-ucu gitu ya. Itu melalui proses yang panjang. Nah, kalau orang bijak kita mengatakan didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Bayangkan 25 tahun sebelum ia lahir, maka harus anak itu sudah harus dididik. Berarti siapa yang harus terdidik duluan? Anak kita, orang tua. Ya karena kalau itu tidak dilakukan, maka anak yang kemudian lahir itu tidak serta-merta bisa langsung mempunyai karakter yang kuat dan seterusnya, ya, seperti tadi sudah banyak disampaikan. Kita mengharapkan ya seorang pemuda itu adalah pemuda yang beriman dan bertakwa. Ya. Kalau dalam Al-Quran juga sudah dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu luar biasa janji Allah. Siapa yang beriman dan berilmu, ya. Jadi yang dikedepankan itulah iman dulu. Makanya kita harus beriman. Apa-apa itu persyaratan, harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu nomor satu persyaratan itu. Karena ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT, siapa yang beriman dan berilmu, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Jadi percaya itu. Makanya ketika kita diberi kesempatan itu dapat menempuh pendidikan, pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang lain, maka maksimalkanlah di situ. Anakku sekalian, kalian butuh pada fase-fase seperti ini adalah fase awal-awal di mana anakku sekalian harus mengisi dirinya. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada satu hal yang penting dan bisa meningkatkan kualitas diri kita, ya. Karena jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal, ya. Kenapa selalu saya mengatakan kenapa dulu saya tidak lakukan itu dulu, ya. Nah, kami ini adalah generasi yang sudah level, ya saya juga anak muda, ya. Saya selalu merasa diri pemuda gitu, ya. Walaupun umur pemuda dibatasi oleh undang-undang, ya, dalam undang-undang kepemudaan. Oleh karena itu yang harus pertama adalah bagaimana seorang anak muda yang kita persiapkan orang yang bertakwa dan memiliki akhlak yang mulia, ya. Nah, tentu seorang pemuda harus sehat. Bahkan seorang pemimpin itu harus sehat. Kenapa? Karena energinya banyak. Energinya itu harus dicurahkan untuk kepentingan, untuk memikirkan banyak orang, bukan memikirkan dirinya. Ya kadang-kadang kita capek, ya. Ya Pak Wagub tadi boleh sampaikan beliau baru tiba dari Pulau Pepandangan di sebelah gitu, ya. Sekarang masih ada di Pangkep. Karena demi untuk menghadiri webinar ini beliau mengalokasikan waktu. Itulah tanggung jawab beliau. Karena mau bertemu dengan kita semuanya, mau bertemu dengan anak-anakku semuanya para pemuda, mau memberikan menyampaikan hal-hal yang positif yang telah dilakukan oleh beliau sebagai inspirasi untuk bagaimana seorang pemuda, seorang anak muda hari ini untuk dapat mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin ke depan. Karena kepemimpinan itu tidak serta-merta. Kepemimpinan ada proses, ya. Karena kepemimpinan itu adalah bagi kemampuan individu untuk memengaruhi atau mengarahkan untuk mencapai satu tujuan, ya. Kalau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tadi Pak Wagub telah melakukan banyak sekali inovasi dalam membuat efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Nah, seorang pemuda karena energinya masih banyak, tentu energinya masih banyak sehingga banyak kekuatan yang dimiliki untuk dapat memikirkan dan melakukan aksi-aksi untuk dapat memberikan manfaat terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karena itu peran pemuda menjadi sangat penting ke depan, ya. Dan kita lihat bahwa tadi Prof. Faisal Padeku juga sudah menyampaikan bagaimana ini yang selalu kita ingat dari kata-kata Soekarno, ya. Karena untuk mengubah dunia, ya, mengguncangkan dunia, cukup 10 pemuda katanya. Cukup 10 pemuda, betul sekali. Ya. Cukup 10 pemuda, maka akan berubah, insya Allah. Karena pemuda adalah moral force, ya, kekuatan moral. Oleh karena itu seorang pemuda harus bisa menjaga moralnya. Ya, jangan sampai tercederai. Karena kalau sudah tercederai, maka moral force itu fungsinya sebagai moral force itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak bisa lagi dia melakukan perubahan-perubahan karena dia tidak dipercaya. Kalau dia seorang pemuda yang punya integritas,
punya kemampuan, punya akhlak yang mulia gitu ya, nah, maka dia akan berfungsi, akan bisa menjadi seorang yang bisa melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Dia bisa melakukan kontrol sosial ya. Ya, dia bisa melakukan ini. Dia bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Bisa mengontrol, bisa melakukan perubahan ya. Seperti itu. Nah, namun demikian banyak sekali hari ini yang mungkin memengaruhi ya pemuda gitu ya, di dalam memengaruhi diri seorang pemuda. Misalnya bagaimana arus materialisme dan hedonisme ya yang begitu kuat ya hadir di tengah kita, sehingga menimbulkan seorang pemuda itu menjadi, dan kita semua ya kadang-kadang menjadi seorang yang sangat individualistik ya, dan bahkan melemahkan jiwa nasionalisme. Nah, ini yang harus dihindari gitu ya. Bagaimana caranya sehingga pemuda itu tidak masuk pada arus materialisme dan hedonisme seperti itu. Ya, oleh karena itu maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wagub, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Makanya seorang pemuda harus cerdas ya, harus cerdas. Oleh karena itu pemuda harus banyak memperoleh sumber-sumber ilmu, ya, sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber pembelajaran, sehingga dirinya dipenuhi dengan berbagai macam informasi, berbagai macam ilmu, berbagai macam pengalaman ya, harus dilatih. Ya, karena seorang pemimpin itu tidak ujuk-ujuk seperti itu ya. Ya, kalau dulu Bapak mantan Wakil Rektor 3 ya, Bapak Profesor Nasruddin Salam, ya pada waktu beliau R3 saya PD3, beliau mengatakan untuk menjadi pemimpin adalah 3L. 3L. Yang pertama lahirnya, yang memang lahir dari keluarga pemimpin, tapi tidak cukup. Itu harus latihan. Jadi harus dilatih. Ya, seperti sekarang Ananda Iksan ini menjadi presiden BEN. Tidak mudah menjadi presiden BEN. Banyak upaya-upaya yang dilakukan. Ada proses politik yang dilalui begitu ya, begitu kencang persaingan. Tapi dia bisa terpilih. Kenapa? Ya, Iksan bisa terpilih sebagai presiden BEN. Berarti dia dipercaya oleh mahasiswa kita. Nah, di Fakultas Hukum Unhas untuk menjadi pemimpin. Nah, insya Allah ke depan itu akan memperoleh kepercayaan secara berjenjang, nanti insya Allah sampai pada level nasional. Itu terus diupayakan. Makanya ketika memimpin harus mempunyai track record yang bagus. Jadi ketika menjadi pemimpin, diberi kesempatan memimpin, maka hadirkanlah satu kepemimpinan yang ada legacy, ya, ada yang bisa dikenang, ada perubahan-perubahan yang dilakukan, bukan hanya sekedar duduk manis di kursinya, ya. Itu harus melakukan terobosan, harus melakukan upaya-upaya yang dapat melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk kepentingan lebih banyak, bukan kepentingan pribadi, bukan diri kita yang kita pikir pada saat kita memimpin. Ya, energi yang ada pada kita itu kita harus gunakan untuk memikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan orang yang kita pimpin, ya, sesuai dengan kewenangan, batas kewenangan yang diberikan kepada kita. Nah, kalau tadi batas pemuda, ya kalau secara normatif dalam undang-undang seperti ini, ya sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun. Kalau dulu pada masa sebelumnya itu, ya kita bisa ber-KMP itu sampai umur 45 tahun ya, kalau dulu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, makanya di dalam pembangunan kepemudaan itu, maka yang selalu didahulukan adalah membangun karakter yang beriman dan bertakwa, ya. Itu penting sekali. Ya, makanya di kurikulum kita juga masih ada kurikulum pendidikan agama, ya. Dan itu kemudian ini bisa bertumbuh mulai dari keluarga, Yang pertama selalu dikatakan al-ummu madrasatul ula, yaitu ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya di keluarga figur ibu akan menjadi figur sentral. Seorang perempuan itu harus mempunyai figur yang baik, yang bisa dipanuti, yang bisa dicontoh, yang bisa digugur. Ya, seperti itu. Oleh karena itu dimulai dari situ yang harus memiliki karakter yang berakhlak, demokratis, ya, bertanggung jawab. Nah, itu semua adalah karakter sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri. Karakter plus kapasitas. Ya. Ya, kita harus punya kapasitas. Kita tidak bisa melakukan inovasi-inovasi, upaya-upaya seperti itu kalau kita tidak punya kemampuan, ya, kemampuan secara kecerdasan maupun pengalaman yang berpadu, ya. Kecerdasan dengan pengalaman harus mix seperti itu sehingga kita melahirkan suatu kapasitas.
kemampuan untuk melakukan perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala situasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi pemuda adalah memiliki banyak sekali energi, tetapi jangan energi itu disalurkan untuk hal yang kemudian merepotkan atau meresahkan. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, kewirausahaan, kebangsaan, dan seterusnya ya, dan punya daya saing yang tinggi. Untuk berdaya saing tentu untuk daya saing maka kita harus punya kapasitas. Tidak bisa kita punya daya saing kalau kita tidak punya kapasitas untuk itu. Ya, kita harus perpaduan antara kecerdasan ya dengan pengalaman, ya, keterampilan yang kita punya. Ya, karena pemimpin itu kan punya style sendiri. Kita bisa melihat bagaimana misalnya pemimpin bangsa ini mulai dari Soekarno, ya Bapak Soekarno pendiri, sang proklamator, seorang yang ketika beliau berpidato semuanya orang menjadi diam, dia mendengarkan dengan cermat. Semua orang, kalau dulu masih di depan radio ya kita mendengar itu, kalau sekarang kita bisa melihat bagaimana presiden kita bisa berbicara, ya bisa langsung kita lihat beliau pemimpin kita untuk berbicara. Kalau dulu kita dengarkan hanya dari radio. Masa itu, pada masa saya karena kayak kecil, ya jadi anak sekalian, nah, pemuda yang diharapkan seperti apa? Ya tentu tadi ya sekali lagi saya tegaskan, yang berakhlak mulia ini ada dalam undang-undang ya sehat, jasmani, tangguh, cerdas, mandiri, profesional. Ya. Potensi-potensi pemuda kita seperti tadi tentu selalu menjadi harapan masa depan. Kalian adalah pemimpin masa depan. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, isi dirinya, ya, dan kemudian bagaimana mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan. Untuk menjadi pemimpin itu kita harus memiliki karakter sendiri, gitu ya. Dan yang menjadi permasalahan hari ini juga adalah karena melemahnya. Kadang-kadang ada ketidakjujuran. Salah satu contoh yang paling kecil yang biasa saya tanyakan, adakah yang tidak pernah menyontek di kelas ini? Ketika saya bertanya seperti itu tidak ada satu pun yang angkat tangan. Berarti semuanya pernah menyontek. Nah, oke, saya bilang tidak apa-apa. Anda jujur, ya, karena mengatakan bahwa saya pernah menyontek. Nah, setelah itu jangan lakukan lagi. Ya. Bahwa itu adalah salah. Jadi kalau kita sudah tahu itu salah, jangan diulang-ulang. Karena jangan sampai yang salah itu dianggap benar kalau selalu diulang-ulang. Ya. Dan kemudian diikuti oleh banyak lagi orang-orang lagi yang lain. Sehingga yang salah itu dianggap benar. Karena diikuti oleh banyak orang. Ya, baik. Kira terakhir karena ini juga terkait dengan memperkokoh NKRI ya besok adalah Hari Sumpah Pemuda, kita tetap pada komitmen awal ya pada Sumpah Pemuda itu sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu apa lagi itu yang harus kita kokohkan, bagaimana menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga tetap tegaknya dan utuhnya negara kesatuan RI. Ini jangan sampai ada dalam pikiran kita untuk membubarkannya, ya. Harus kita kokoh dan teguh di situ, ya, karena betapa kita mengingat secara historis bagaimana sulitnya atau susahnya memperjuangkan sehingga kita bisa merdeka. Makanya kita ini semua saat ini dan anakku sekalian pemuda, harapan masa depan untuk mengisinya, ya, memperkokoh dan tetap memperkuat eksistensi NKRI. Memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, ya, melaksanakan konstitusi dan kesatuan bangsa, kecerdasan dan kesejahteraan, ketahanan budaya nasional, daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Tentu pemuda juga punya hak, ya. Pak Wagub sudah mempersiapkan itu semua untuk Sulawesi Selatan. Ada hak-hak pemuda yang dipersiapkan, yang bisa diminta ke Pak Wagub, ya, ke Pak Gubernur. Ya, bagaimana hak-hak pemuda itu bisa terfasilitasi dengan baik itu sudah semua ada. Sisa kita menghadap sama Pak Gubernur dan Pak Wagub, insya Allah, dan itu semuanya sudah teralokasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas pemuda khususnya di Sulawesi Selatan. Pembangunan kepemudaan, ya, ini amanah undang-undang untuk mengembangkan kepemimpinan pemuda dan mengembangkan potensi keteladanan dan keberpengaruhan. Ini susah untuk memengaruhi. Makanya banyak orang pintar, tapi tidak bisa menjadi pemimpin. Karena kemampuan untuk memengaruhinya itu yang tidak dimiliki. Banyak orang pintar, ya, IPK-nya 4,0, tapi tidak bisa menjadi presiden B. Karena kemampuannya memengaruhi tidak ada, lemah di situ. Nah itu tadi kalau dia sudah pintar, ya harus ada
kemampuan-kemampuan atau soft skill seperti itu harus dilatih. Ya, latihan, kita harus latihan. Dan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan. Ya, kita harus menggerakkan. Makanya kepemimpinan itu intinya di situ, memengaruhi dan menggerakkan. Ya, kalau itu sudah dimiliki oleh seorang pemuda, maka insya Allah dia akan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Nah, kemudian sisa ditambahkan kemampuan-kemampuan yang lain, ditingkatkan kerjasamanya, pengalamannya, dan kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi yang lain. Nah, kemampuan kepemimpinan pemuda yang kita harapkan adalah yang tadi sudah saya sampaikan, dan tentunya harus ini tadi, selalu kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun keluarga. Itu yang paling penting ya. Jadi itu ego pribadi itu selalu harus kita belakangkan, dan yang kita kedepankan adalah kepentingan yang lebih besar. Ya, kalau mau menjadi pemimpin harus seperti itu. Ya, kita rela, tidak tidur, pikir ya, kalau di saat orang lain masih sudah tidur lelap, kita belum tidur, Pak Wagub belum tidur, Profesor belum tidur, karena masih memikirkan apa lagi yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus kita layani. Kalau di lingkup Fakultas Hukum, saya berpikir apa lagi yang harus saya lakukan untuk lebih mempermudah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anakku sekalian di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya kira itu barangkali, terima kasih. Dan terakhir saya ingin tekankan pada seluruh anak-anakku sekalian, khususnya para pemuda di room ini, adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas atau kemampuan atau kapasitas pribadinya, dan kemudian melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin di level terkecil apapun. Ya, menjadi ketua kelompok tidak ada masalah, menjadi ketua kelas, menjadi ketua ketua-ketua yang pokoknya jadi ketua atau jadi pengurus, harus dilatih ya. Makanya Ibu sampai hari ini pun terus berorganisasi, tidak berhenti menjadi berorganisasi, karena di situ kita melakukan melatih diri kita dan memberikan kebermanfaatan kepada banyak orang. Saya kira itu. Terima kasih Ananda Presiden BEM atas kesempatan yang diberikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Farida Petiting SHM. Beliau tadi mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimana manusia Indonesia seutuhnya adalah pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab dan berdaya saing. Beliau juga tadi menjelaskan bagaimana sebenarnya peran penting daripada pemuda sebagai moral force, tool of social control, dan tool of social engineering. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ST, untuk memberikan closing statement karena ada agenda yang tidak kalah pentingnya daripada webinar ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST untuk memaparkan atau menjelaskan sedikit closing statement terkait tema daripada webinar kepemudaan kali ini. Terima kasih Adinda. Yang saya hormati Bapak Deputi, kemudian yang saya hormati Bapak Dekan dan Kakanda Kakalu dan Presiden BEM dan moderator yang saya cintai. Tentu dengan adanya diskusi ini, sebenarnya pesan saya bahwa pemuda khususnya di Sulawesi Selatan ini tetaplah menjadi orang-orang yang berkarakter. Kita terkenal dari ujung timur sampai ujung barat adalah orang-orang pemuda yang berkarakter. Ketika ada falsafahnya itu, sekali layar terkembang, pantam surut mundur ke belakang ya. Artinya paling tidak bahwa kita ini orang-orang yang pantang menyerah. Memang setara kadang-kadang kita kalah dengan orang-orang yang alumni-alumni mungkin dari perguruan tinggi lainnya, terutama yang ternama dan mungkin dari luar negeri dan sebagainya. Tapi kita sudah mulai setelannya sudah sama, maka biasanya kecepatan kita ini dari orang Sulawesi Selatan sudah susah untuk terkejar. Jadi istilahnya ini kalau kita ini mesin seperti mesin apa ya, kalau lari itu Yamaha memang kencang speednya pada waktu awal-awal, tapi Honda ini lambat, tapi ketika sudah sama-sama kecepatan jadi sudah mudah, susah untuk dikalahkan ya. Mungkin Valentino Rossi, saya bukan penggemarnya Valentino Rossi, tapi begitulah karakter yang saya lihat daripada anak-anak muda yang ada, termasuk orang-orang yang merantau ke Jakarta, termasuk yang keluar negeri dan sebagainya, termasuk yang ada duduk di pemerintahan dan sebagainya. Saya rasa karakter-karakter Sulawesi Selatan dan karakter yang memiliki keperbedaan khusus di mana orang-orang yang pantang menyerah. Yang kedua, paling penting bahwa jadilah pemuda yang betul-betul orang pintar sudah banyak, orang-orang yang cerdas sudah banyak. Yang kita butuhkan adalah bagaimana membentuk karakter pemuda yang memiliki moral kepemimpinan ke depan. Moral kepemimpinan ini kadang-kadang orang susah.
kita kadang-kadang berpikir bahwa lebih tidak terlalu pintar-pintar amat, tetapi moral kepemimpinannya jauh lebih kuat dibanding dia pintar sekali tapi moralnya kurang. Karena kenapa? Kepintaran bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Yang terakhir yang saya sampaikan bahwa saya yakin ke depan, mungkin saya ketika saya menjadi wakil gubernur dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik ke depan. Kita memiliki dari segi garis agama bahwa kita memiliki tadi disebutkan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, dan bagaimana kemudian pemimpin dalam Islam, para pemimpin panglima di perang di zaman sahabat, anak-anak muda semuanya. Dan saya rasa ketika potensi-potensi itu, dan Indonesia adalah pemudanya ini banyak sekali, memiliki porsi dan angka umur yang banyak sekali, berbeda dengan Eropa ya. Bos-bos saya dulu banyak yang umur 70 tahun, 60 tahun, di atas 50-an tahun. Kenapa? Karena mereka itu mempertahankan umur lebih panjang. Kalau kita ini saya lihat lebih banyak di angka pemuda yang umur range mungkin bisa 17-an sampai 40-an. Range ini yang paling banyak dan paling produktif. Kalau ini kita manfaatkan, ini bisa jadi ledakan dunia bahwa Indonesia sangat kuat di mata dunia nanti ke depannya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf semuanya, Pak Deputi dan semuanya, karena ini kita numpang di kantornya Pangkep untuk ikut. Tidak lain adalah saya selalu merasa bahwa kehadiran saya penting untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Bukan berarti kami adalah jauh lebih baik, tetapi paling tidak apa yang kami dapatkan mudah-mudahan kami perbaiki 1, 2, mudah-mudahan insya Allah kami berdoa pemimpin-pemimpin berikut memperbaiki yang ketiga, 4, dan seterusnya. Itu kepemimpinannya bagaimana mendoakan bahwa akan lahir pemimpin jauh lebih baik daripada kami semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya, subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Wagub. Makasih banyak. Salam lagi ke Makassar. Ya. Siap. Ya. Baik, itulah tadi closing Siap, statement Pak. daripada Siap, Bapak Pak Deputi. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk meluangkan sedikit waktunya untuk berdiskusi bersama teman-teman di Fakultas Hukum. Kemudian kita melangkah kepada sesi berikut, sesi diskusi atau tanya jawab. Apabila ada teman-teman peserta atau partisipan daripada webinar nasional kepemudaan ini yang ingin memberikan pertanyaan atau mendiskusikan sesuatu hal, silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau mengetik angka 1 pada fitur chat. Apakah ada dari teman-teman? Baik, sudah ada satu penanya. Kami berikan kesempatan kepada Saudari Andi Daramelda untuk menyampaikan pertanyaannya. Kurang lebih estimasi waktu pertanyaan adalah 2 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar, moderator? Ya, sudah terdengar. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Daramelda. Saya mahasiswi Fakultas Hukum yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda. Terima kasih untuk mengantar dari pertanyaan saya. Kita tahu saat ini bahwa negara sedang terdisrupsi ataupun dunia, kemapanan bisa runtuh, ketidakmungkinan pun bisa terjadi. Banyak juga jenis pekerjaan baru yang bertambah dengan berbagai macam jenis. Nah, tadi salah satu narasumber yang pertama mengatakan bahwa saat ini memang kita sedang disediakan oleh komunikasi yang baik, yang mudah. Tetapi arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka juga membawa manfaat, tetapi juga tentunya harus diwaspadai. Bisa jadi ancaman-ancaman terhadap ideologi Pancasila juga berpengaruh terhadap adab sopan santun, tradisi, dan seni budaya kita. Menurut saya pengetahuan dan pengalaman yang positif jauh lebih mudah untuk diperoleh saat ini. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber yang pertama, bagaimana sebenarnya memfilter ilmu pengetahuan dan pengalaman yang kita peroleh agar benar-benar dapat bermanfaat tidak hanya untuk kita sendiri, karena pun kita tahu bahwa tidak ada manusia yang di dunia ini tidak
membawa kepentingan, tetapi banyak orang yang lebih mengagung-agungkan kepentingan pribadi tanpa menyadari bahwa ini juga buat kepentingan bangsa maupun negara, sehingga stuck sebagai pemimpin dan hanya pemimpin, tetapi tidak harusnya idealnya pemimpin dan juga pemikir. Yang kedua, sebagai pemuda, bagaimana sih mengetahui kapasitas kita dalam mengolah risiko menghadapi gejolak global. Seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber kita, bahwa kita pun harus siap dengan situasi global yang kita hadapi saat ini. Pun kita tahu ada istilah hukum yang mengatakan bahwa hukum selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Nah, jangan sampai pemuda pun ikut tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi daripada partisipan? Kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada mungkin pertanyaan dari saudari tadi bisa langsung dijawab. Pertanyaan dari saudari tadi adalah seputar bagaimana memfilter ilmu pengetahuan dan pengalaman agar dapat berguna bagi diri kita sendiri. Menjawab pertanyaan kedua adalah bagaimana mengetahui kapasitas diri untuk menghadapi situasi global seperti saat sekarang ini. Pertanyaan ditujukan kepada semua narasumber, silahkan untuk dijawab, mulai daripada Profesor Dr. Faisal Abdullah, silahkan. Ya, terima kasih. Presiden BEM yang bertindak selaku moderator, saya ingin menjawab pertanyaan adik Andidara Merdah yang katanya baru mau lulus sarjana hukum. Selamat ya, meskipun belum lulus. Tapi nama saya Faisal Abdullah ya, bukan narasumber, tapi Faisal Abdullah. Nah, pertanyaan saudara cukup menarik. Yang jelas, saya teringat satu pepatah mengatakan, untuk mengetahui dalamnya lautan, Anda tidak cukup dengan hanya memandang dari pinggir lautan. Maksudnya, kita harus terjun, ikut ya, di dalam suatu pergelatan yang dikatakan sebagai pengalaman. Oleh karena itu, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tidak hanya harus dipikirkan, tapi harus dijalani. Dan dijalani pun itu butuh tuntunan dan butuh media. Semua itu tidak hanya dalam kepala, tapi ada di dalam buku-buku literasi. Nah, karena itu maka kita selalu mengatakan bahwa pemuda itu harus selalu membaca, baca dan membaca. Apa yang Anda inginkan? Anda mau menjadi tokoh apa? Jadi misalnya mau menjadi menteri pendidikan misalnya, ya bacalah tokoh-tokoh itu. Apa mereka? Bagaimana mereka? Untuk dijadikan bahan pertimbangan. Untuk menjadi sesuatu yang gambaran seperti apa nanti kalau saya menjalani perjalanan menuju cita-cita saya. Jadi bukan sekedar, tidak lagi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang hanya mengandalkan feeling so good. Kalau dengan sekarang mengandalkan feeling so good, kita bisa terjebak dalam suatu area di mana ada masyarakat yang kita temui ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang digambarkan. Bahwa ternyata orang-orang ini adalah orang-orang jahat. Hidup di kampus tidak sama dengan hidup di luar kampus. Di kampus kita tenang karena dosennya baik-baik, yang jahat-jahat 1-2 saja itu pun pasti tidak akan menahan di negara menjadi terus, tapi ada batasan. Sama dengan di luar kampus, menjalani praktik, menjalani kegiatan kehidupan sehari-hari,
tentu akan banyak hal yang kita temui, dan itu bisa menjadi satu kendala, dan dari kendala-kendala justru membutuhkan kreativitas berpikir, kreativitas bertindak, dan yang paling penting apa yang dikatakan oleh Bu Ida tadi, Prof. Ida, bahwa akhlak itu adalah yang paling modal, adalah merupakan modal utama. Kalau kita beragama, maka misalnya agama Islam ya Al-Quran, Sunnah, Hadis, itu adalah modal pegangan yang harus menjadi pedoman ke depan. Sama dengan agama-agama lain juga begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui Al-Quran itu? Ya, banyak hal. Istilah ini bukan hanya bahwa harus publik, tapi secara pribadi pun tidak masalah. Kalau Anda hanya, karena hidup ini luas, mau jadi apa saja boleh, mau tidak jadi apa-apa pun boleh. Ya, kita diberi hidup itu sebenarnya kan untuk bagaimana kita mengabdi kepada Pencipta, itu saja. Tapi karena kita bermasyarakat, maka tuntutan-tuntutan itu secara masyarakat, tuntutan menjadi muncul. Aktualisasi diri, hari ini pakaian harus ini, besok lain lagi. Ini kan butuh duit, butuh alat tukar yang bernilai. Ada yang mengatakan kalau seluruh negara penggunaan alat tukar itu adalah uang, maka uang menjadi alat ekonomi. Sama dengan kita dalam hukum, bahwa perbuatan baik itu dinilai sebagai masyarakat yang baik. Tapi perbuatan yang buruk itu berarti kita dinilai suatu masyarakat yang buruk dan harus mendapat sanksi. Gitu. Karena itu maka keinginan kita hidup itu tergantung dari apa yang ada dalam apa yang kita pikirkan sebagai hidup. Kehidupan tidak sama setiap orang. Tapi tidak semua, tapi orang lain bisa menjadi panutan, bisa menjadi gambaran bahwa orang ini pernah seperti ini. Itulah gunanya kita butuh referensi. Referensi itu adalah membaca baik biografi maupun literatur yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Menjadi sarjana hukum yang baik ya harus baca-baca buku, karena kalau tidak banyak buku Anda tidak laku. Seorang advokat kalau dia nggak up to date, ilmunya tidak selalu berkembang, ya dia hanya akan ditinggalkan oleh kliennya. Meskipun mungkin yang jelas bahwa saya mengatakan tadi, pekerjaan yang mungkin tidak akan hilang itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan profesi. Ya, salah satunya itu adalah sarjana hukum. Sama dengan misalnya dokter. Karena dokter kita jadi ke depan tidak mungkin telepon itu bisa menginjeksi kita. Telepon tidak bisa menyuntik kita. Paling bisa memberikan obat, tapi menganalisis penyakit kita mungkin dia tidak bisa. Karena itu maka saya mengatakan pekerjaan-pekerjaan profesional seperti misalnya sarjana hukum, karena harus ada hakim, harus ada jaksa yang mengadili.
karena selalu akan muncul problematik, persoalan baik sebagai tindak pidana maupun sebagai antar masyarakat melakukan satu perbedaan. Nah, disinilah maka Fakultas Hukum dikatakan sebagai pabrik dari keluarnya pemuda-pemuda hukum yang berkarakter, yang tidak mengatakan bahwa bukan hanya memiliki ilmu tapi juga memiliki intak teknologi maupun perilaku yang baik. Tentu itu didapat di bangku kuliah. Saya kira itu yang saya bisa berikan jawaban kepada adik kita yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Andi Dara puas. Baik, terima kasih Prof. Faisal. Tentunya juga saudari penanya tadi merupakan orang yang kemudian akan melanjutkan studinya ke jenjang selanjutnya. Dan kami pun melihat bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga juga punya komitmen tersendiri bagaimana caranya untuk meningkatkan kepemimpinan pemuda. Dan saya pikir penting bagi teman-teman mahasiswa fresh graduate untuk mendapatkan kembali beasiswa Kemenpora untuk S2 Manajemen Kepemimpinan Pemuda yang seharusnya sudah kembali diaktifkan kembali oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mungkin untuk pertanyaan tadi juga berlaku untuk narasumber kita yaitu Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Petiting SHM. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Ananda Ihsan, Presiden BEM. Saya kira statement terakhir itu menarik sekali. Mudah-mudahan Pak Deputi bisa menyampaikan kepada Pak Menteri ya untuk mengakomodasi keinginan teman-teman. Ya. Alhamdulillah, itu langsung tuh, San. Alhamdulillah. Nah, ya. Saya kira sudah lama berlangsung. Ya. Saya juga sama Pak Lulu, dosen yang mengajar di situ. Terima kasih banyak Pak Deputi, Pak Prof. Faisal, kebanggaan kita. Ya. Alhamdulillah. Ya tadi yang bertanya ini Prof, baru saja lulus. Ya, dia seorang aktivis perempuan ya, aktivis mahasiswa yang luar biasa, yang sangat aktif yang saya kenal selama ini ya, dan punya karakter tersendiri gitu ya. Dan kita berharap jangan berhenti, terus melanjutkan studi, ya, dan kelak ke depan bisa menjadi seorang pemimpin untuk bangsa ini yang memiliki karakter. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang bisa beradaptasi dan bisa memotivasi dan bisa menjadi pelopor untuk satu terobosan atau satu perubahan untuk kemajuan. Jadi bukan pemimpin yang asal duduk di situ. Ya, as usual. Ya. Jadi jangan menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja. Ketika kita diberi amanah menjadi pemimpin, maka lakukanlah perubahan, terobosan, sehingga ada legacy, ya, ada legacy. Ada yang bisa dikenal, ada yang bisa menjadi inspirasi untuk yang berikutnya, ya, kemudian berikutnya. Nah, Ananda Andi Dara Melda, ya, saya selalu berdoa, berharap mudah-mudahan dan semua ya, dan semuanya tentunya di sini yang di rumah ini kita berharap untuk menjadi seorang pemimpin masa depan Indonesia yang lebih baik. Baik, saya kira untuk memfilter itu yang biasa menjadi filter itu adalah moral ya, dan agama. Ya, jadi kalau kita menjadi seorang yang tadi makanya selalu di persyaratan pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita orang yang beriman dan bertakwa dan menjalankan ajaran agama dengan baik, maka insya Allah itu akan menjadi filter yang sangat baik. Diiringi dengan kemandirian moral kita. Jangan kita mudah sekali dibeli, ya. Jangan mudah terbeli oleh orang lain. Kita harus punya kemandirian moral. Jadi untuk itu kita harus punya kemampuan pengetahuan yang luas. Jangan sampai kita hanya tahu sedikit, sudah ngomong macam-macam. Salam ya. Ya misalnya ketika anak-anakku sekalian melakukan satu aksi gitu ya, untuk satu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada rakyat, tolong dilihat dulu secara komprehensif. Ya, jadi itu kita mengharapkan
masyarakat intelektual itu adalah orang yang selalu punya punya standing yang tegas gitu ya. Ketika dia menolak, maka ini loh kenapa saya menolak. Bukan ikut-ikutan. Saya mengharapkan anakku sekalian harus selalu menjadi orang seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Yang salah menolak, ya menolak juga. Ya. Tapi kita harus punya pendirian yang tegas. Ya. Kenapa kita menolak atau kenapa kita pro? Ya. Kan anakku sekalian apalagi di Fakultas Hukum ini ada media debat ya, ledak ya. Ya. Ada pro, ada kontra. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini berlalu, Bapak WD3 itu dulu saya minta untuk bikinkan panggung ya, panggung untuk orasi. Jadi bagaimana nanti anak-anakku sekalian menelurkan ide-idenya untuk berorasi. Ya, untuk kita tahu apa yang menjadi pikiran atau solusi terhadap satu hal yang dianggap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan yang lebih besar ya. Ya. Kita kan posisi kita di situ. Ya, masyarakat kampus, masyarakat akademik adalah masyarakat yang harus selalu netral dan memberikan selalu berpijak pada berpijak pada landasan yang netral, yang objektif untuk memberikan solusi terhadap sesuatu permasalahan, ya, khususnya permasalahan bangsa. Nah, karena itu Ananda dan Amelda itu tadi ya, jangan kita mudah dibeli. Kita harus punya kemandirian moral. Nah, karena itu maka harus punya wawasan yang luas, harus punya pengetahuan yang luas. Jangan tahu sedikit kemudian dari situ seakan-akan sudah tahu semua. Ingat padi ya, semakin berisi semakin merunduk ya. Ya. Nah, itu saya kira seperti itu. Ada agama, ada moral, ada integritas. Ya. Kelihatan itu, integritas itu kan dari diri kita, karakter kita ya, karakter kita. Nah, itu bisa kita lihat dari track record dari yang bersangkutan. Nah, ketika dulu menjadi pemimpin, apakah dia menjadi pemimpin yang mudah disogok, pemimpin yang mudah dibeli, pemimpin yang mudah berubah kebijakannya karena ada hal lain. Ya, itu kan kita bisa lihat. Bisa track yang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu harus sekalian, khususnya di Daramenda ya, yang bertanya, menurut Ibu ya seperti itulah. Yang harus menjadi filter adalah agama, ya, adalah moral, ya, kemandirian moral kita atau keberanian moral kita ya. Tapi penting adalah kemandirian moral kita. Dan kemudian bagaimana kita membangun diri kita menjadi seorang yang jujur ya, orang yang jujur, orang yang memiliki karakter yang kuat, yang punya karakter yang kuat itu karena dia jujur, dia bisa bicara karena dia jujur. Kalau tidak maka dia sulit untuk berbicara tegas, sulit untuk berbicara tegas ketika orang tidak jujur ya. Saya kira itu barangkali Nanda Ihsan sebagai moderator. Ya, terima kasih. Kita berharap anak-anak sekalian yang ada di room ini, khususnya generasi muda kita, harapan bangsa, Ibu selalu optimis dan selalu bangga karena melihat perkembangan. Tapi ada kemarin yang memprihatinkan ya, mudah-mudahan nanti karena proses pengkaderan ini belum berjalan dengan baik, saya berharap pada Presiden BEM untuk mempersiapkan proses pengkaderan itu dengan baik ya, supaya tidak ada anak-anak kita yang terjerumus atau yang terjerumus pada hal-hal yang buruk ya seperti itu. Ya, Prof. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan tadi oleh Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Farida Patitinggi SHM. Karena waktu kita terbatas, mungkin pertanyaan yang bisa disampaikan cukup satu pertanyaan saja. Dan sekarang kita beralih kepada sesi closing statement oleh para narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Dr. Farida Patitinggi untuk memberikan closing statement selama kurang lebih 3 menit. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ananda Ihsan. Terakhir ya sebagai closing, yang pertama menjadi pemimpin membutuhkan karakter yang kuat, membutuhkan kecerdasan, intelektualitas yang baik,
membutuhkan pengalaman yang luas, yang banyak, sehingga terkombinasi menjadi satu kapasitas agar yang bersangkutan dapat menjadi seorang yang dapat menjadi pemimpin di masyarakat. Dan saya kira dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda besok, insya Allah kita bukan berarti karena baru memperingati itu baru kita ingin melihat bahwa baru kita berbicara tentang kepemimpinan, tapi kita harus terus melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin di level terkecil apapun. Memimpin diri sendiri juga itu susah. Ya. Misalnya kita harus memimpin tiap jam 4:30 atau jam 4 kita harus bangun, karena yang Islam ya mempersiapkan diri untuk sholat dan seterusnya sampai kemudian kuliah. Itu susah itu ya. Itu makanya ketika mau menjadi pemimpin, maka yang pertama harus bisa menundukkan dulu dirinya, menundukkan ego kita. Ya, karena menjadi pemimpin itu bukan ego kita yang harus dimunculkan, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan yang dipimpinnya. Ya. Karena itu, sekalian, kalian adalah harapan masa depan, calon pemimpin masa depan bangsa ini. Karena persiapkan diri kalian, ya, jangan sia-siakan waktunya, banyak belajar, banyak pengalaman, banyak menambah wawasan, sehingga kapasitas pribadinya akan bertambah dari waktu ke waktu. Saya kira itu, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Farida Petinggi SHM. Selanjutnya closing statement kami berikan estimasi waktu selama 3 menit kepada Bapak Deputi Profesor Faisal Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Ya, saya hanya ingin mengatakan kepada para peserta webinar ini yang masih bertahan dari 200 sekian menjadi 170-an. Selamat, Anda pemenang. Yang bertahan itulah yang menang, dan yang pergi itu adalah orang yang kalah. Yang jelas bahwa informasi adalah sesuatu yang berharga. Informasi itu bisa menjadikan orang berubah, karena dengan informasi kita bisa melakukan sesuatu. Dan karena informasi, orang menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih mengetahui daripada orang lain. Oleh karena itu, maka para yang masih bertahan sebagai pemenang, perlu Anda mengetahui bahwa pemimpin itu adalah sejak lahir memang sudah menjadi pemenang. Anda menjadi manusia, Anda dilahirkan menjadi makhluk hidup itu karena Anda menang. Menang dari saudara-saudara Anda yang tidak lahir sebagai manusia. Ada ratusan, ada jutaan sperma. Hanya satu yang menang, yaitu Anda yang menjadi manusia. Jadi sebenarnya manusia kita ini semua adalah pemimpin. Pemimpin yang dilahirkan untuk memimpin baik diri kita maupun untuk keluarga, orang lain, dan masyarakat. Bagaimana kita cara memimpin? Itu harus mempelajari bagaimana kita misalnya menjadikan Muhammad sebagai teladan, Muhammad sebagai tempat kita untuk belajar. Dan bagaimana kita mengetahui itu? Ya harus banyak membaca sejarah. Dalam rangka Maulid Nabi, ada saudara semua harus belajar tentang kerasulan Rasulullah, kenabian, sisi kemanusiaan daripada seorang Rasulullah, seorang Nabi Muhammad, dan semua tentunya harus belajar dan mengetahui sejarahnya, bagaimana perilaku beliau, dan usahakan menjadi refleksi di dalam diri untuk menjadi umat-umat yang rahmatan lil alamin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Bapak Deputi Profesor Faisal Abdullah. Mungkin dari webinar nasional seputar kepemudaan ini yang dengan tema membangun semangat pelaporan dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, kita dapat menyimpulkan beberapa poin, diantaranya adalah bahwa sebenarnya pemuda dalam setiap jenjang waktu, dalam setiap sejarah pergerakan
bangsa dalam bagian sejarah di bangsa Indonesia sudah berperan penting sejak dulu. Oleh karenanya tidak hanya pada momen Sumpah Pemuda saja kita perlu memperingati, tetapi sudah semestinya untuk mengalir di dalam darah kita semangat kepemudaan dan semangat kepemimpinan dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Pun juga menjadi catatan penting bagi kita adalah bahwa teknologi juga menjadi unsur penting yang harus dikuasai untuk mendorong kemajuan pemuda dalam memperkokoh NKRI khususnya. Kemudian kemampuan beradaptasi juga menjadi soft skill penting untuk dikuasai dan dimiliki, sehingga terjaga keutuhan dan kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan karakter tersendiri sebagaimana manusia Indonesia yang seutuhnya sebagaimana dijelaskan tadi. Mungkin terakhir saya sampaikan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2020. Semoga peringatan ini tidak hanya diperingati sekali setahun saja, tetapi juga terus menjadi peringatan-peringatan bagi pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Presiden BEM. Baik, terima kasih kepada Kakanda Presiden Badan Eksekutif Fakultas Hukum Unhas. Baik, selanjutnya sebelum kami tutup, mari kita sama-sama berfoto bersama dengan para peserta dan juga narasumber. Siapa yang foto kita? Dari ini. Siap. Ya, Kak Alif, ya, silakan ya. Kak Alif. Silakan dibuka kameranya semua. Ya, untuk seluruh peserta harap dibuka kameranya untuk melakukan foto bersama dengan narasumber. Oke. Yang pertama 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Baik, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian webinar nasional kepemudaan yang dimana temanya adalah membangun semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam memperkokoh NKRI. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapkan lagi terima kasih untuk seluruh narasumber dan seluruh perhatiannya. Kami mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan. Saya Hedi Pratama selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.